Hai, hari ini kita akan belajar bahasa Inggris mengenai istilah-istilah yang menggunakan angka. Dan saya juga lagi belajar, jadi kita belajar sama-sama. Kita mulai aja. Fraction, pecahan, kalau satu. Kalau lebih dari satu, fractions. Pembilang, numerator. Penyebut, denominator. U-nya agak monyong-monyong manyun. E-nya antara IE, EI, denominator. R-nya cadel antara R dan L. Yang di atas pembilang, yang di bawah penyebut. Cara ingatnya B dulu, baru S. Di atas B, di bawah S. Bilang, sebut. Walaupun sebetulnya bilang ini dari bilangan. Kan yang kita lihat angka di atasnya, berapa jumlahnya. Dari total yang di bawahnya, penyebut. Per ini, kalau di bahasa Inggris ternyata tidak disebutkan seperti di bahasa Indonesia 1/2, 1/3. Walaupun ada beberapa sumber, oleh sebab itu saya tulis pakai ukuran huruf yang kecil, karena sebetulnya dibacanya jadi kayak gini gitu. Walaupun ada beberapa sumber yang bisa juga bilang ini kan kalau 1 1, 2 kan 2. Nah, si pernya ini bisa dibaca sebagai over, bisa juga by, ada juga yang menyebutkan sebagai upon. Jadi bisa 1 over atau by atau upon 2 gitu ya. Tapi yang formalnya bukan yang ini, walaupun saya nemu gitu, pernya bisa dibaca sebagai over, by, atau upon, dan 2-nya juga bisa dibaca sebagai 2. Tapi jangan dilihat ya, walaupun ada beragam sumber yang seperti ini, karena saya udah lihat di yang resmi-resmi, tetap ini harus dibacanya sebagai yang ini juga ya. Walaupun saya ngelihat bahwa di berbagai sumber ini per ini bisa over, bisa by, bisa upon, 2 juga bisa dibaca sebagai 2, ini 3 juga bisa dibaca sebagai 3. Tapi jangan dilihat ya, kita fokus di yang ini aja. Tapi saya ini tulis pakai huruf kecil buat bilang bahwa ada, tapi jangan dilihat. Gimana ya, ada tapi jangan dilihat. Jadi ini 1/2 atau 1/2. Kalau di bahasa Inggris cuma ada 2 macam. Yang satu 1/2 atau half. Ini tanda strip. Kalau di bahasa Inggris disebutnya sebagai hyphen. Maksudnya tergantung mau ikut yang British English atau American English. Jadi ada yang pakai strip di antara 1 dan half. Ada juga yang nggak pakai strip, jadi 1 terus jarak atau spasi half. Oleh sebab itu saya kasih tandanya seperti ini, ya. Stripnya di sini di tengah-tengah. Jadi ini harus selalu sebagai 1/2 atau half. Stripnya atau hyphen tinggal pilih sendiri mau pakai atau enggak, ya. Tapi konsisten, kalau pakai selalu pakai, kalau enggak selalu enggak. Enggak nanti satu kalimat pakai, kalimat lain enggak pakai gitu ya. Selang-seling. Konsisten. Ini 1/3. Ini 1/4. Seperti yang ini juga ada versi kedua, versi ketiga. Atau 1/4. Terserah mau pakai atau 1, ya. Sekarang kita lihat di sini, ternyata kalau pembilangnya lebih dari 1, penyebutnya harus kita kasih S. Ya, di sini kan pembilangnya 1, 1, 1, sedangkan di sini pembilangnya lebih dari 1. Ini kan 3. Kita tulis atau kita sebutkan 3. Ini hyphen atau strip, terserah mau pakai atau enggak. Lihat di sini
fourths, fourths, atau 3/4. Sekarang kita lihat di sini, kalau kita mau bilang 3 kali lipat, istilah yang kita sudah familiar adalah triple. Tapi bermasalah kalau misalnya kali lipatnya bukan 3. Nah, gimana caranya? Ini juga saya baru belajar dan saya hafalin. Ternyata pakai juga kata lipat, tapi nggak pakai kata kali, cuman pakai kata lipatnya aja, fold. Dan nggak ada jarak. Jadi sudah 3 langsung fold, nggak ada jarak atau spasi. Kalau ini kan ada jarak atau spasi, ada jarak atau spasi, ada jarak atau spasi, ada jarak atau spasi, jarak spasi, ya. Kalau nanti di misalnya mau pakai hyphen atau strip, ya nggak usah one terus jarak spasi baru strip. Stripnya kan udah pasti ngasih jarak lah antara one dan third di sini kan. Kalau mau pakai fold buat bilang kali lipat, fold itu artinya lipat, nggak usah pakai jarak, langsung jadi satu kata, ya, nggak ada spasi atau jarak di sini. 3 kali lipat, 3-fold. 8 kali lipat, 8-fold. 10 kali lipat, 10-fold. Sekarang ke mana dulu? Ke sini dulu lah ya. Kita lihat 0,1 bisa dibaca sebagai 1/10. Nah, di sini kita lihat ya, kalau di Eropa menggunakan sistem, ya kita kan turunan dari masa-masa Belanda, jadi kita pakai koma. Tapi kalau di Amerika, yang di Eropa dan di Indonesia pakai koma, di sana pakai titik. Ya, itu perbedaannya. Begitu pula di Eropa, di Belanda pakai meter, pakai sentimeter, pakai kilogram. Nah, kalau di Amerika pakainya inch, feet, kaki. Terus pakai juga bukan kilogram, yang lbs, lb, lbs ya. Atau cari sendiri boleh. Nah, di sini titik atau koma nanti jadi masalah nggak? Biasanya udah tahu kalau misalnya ini orang Eropa atau orang Indonesia atau Amerika pasti ada perbedaannya di titik atau koma. Tapi kan di sini udah tahu lah, depannya 0, nggak mungkin ini jadi buat bilang ribuan. Pasti ini maksudnya mau bilang koma gitu. Baik bentuknya koma maupun titik ya pasti maksudnya itu, gitu ya. Jadi kita lihatnya sebagai 1/10. Nah, ini di bahasa Indonesia desimal. Kalau di bahasa Inggris decimal. Kalau lebih dari 1, decimals. Di bahasa Indonesia kita jarang juga bilangin desimal ya. Lebih dari 1 ya udah aja kita bilang desimal. Kalau bahasa Inggris ada S-nya sama dengan di sini. 1/10. Nah, sekarang kita lihat di sini. Kan yang tadinya di sini titik malah jadi koma. Kalau di bahasa Indonesia kan buat orang Eropa juga. Nah, yang ini titik malah jadi koma titik, titik koma. Nah, 1000. Walaupun ada yang bilang juga ternyata kalau buat mereka nggak usah dikasih tanda di sini juga nggak apa-apa. Kalau dulu dan sampai sekarang juga di Indonesia harus ya pakai titik. Kalau enggak dianggapnya salah kan kalau di pelajaran matematika. Ternyata kalau buat orang asing nggak usah, tapi ya pakai supaya mempermudah ketika kita bacanya juga, ya. Nah, di sini ya kalau ini mah harus, kalau enggak kan nanti dianggapnya jadinya 1. Ini kalau di bahasa Indonesia titik ya. Kalau di bahasa Inggris jadinya koma. 1000. 1000. 1000. 1 sini 1000. Jangan lupa pakai jarak atau spasi. Sekarang kalau 0,00
0,001, ya koma tapi ditulisnya titik, ya. Nah ini juga harus, kalau ini boleh nggak ditulis tapi harusnya pakai aja lah supaya mempermudah dibaca. Kalau ini harus, kalau nggak nanti dibaca gimana ini? Kan niatnya mau bilang 0,001. Sama dengan ini kan kita lihat 1/1000 kan, 1/1000. Yang membedakan adalah kalau di sini 1 terus 1000, kalau ini 1, nah kita tulis juga sama 1000, tapi ribunya harus dalam bentukan yang di penyebut tadi, thousands, ordinal number, urutan angka, ya. Udah saya buat videonya, nanti saya tulis linknya di bawah. 1000, 1000, 1/1000, 1000. Sekarang 1 juta. Lihat ya, ini pakai koma. Walaupun boleh nggak usah ditulis juga. Tapi kalau saya biasakan tulis aja lah, ya, mempermudah kita bacanya juga kan. 1 million, 1 juta. 1/1.000.000, 1/millionth, 1/millionth. 1 miliar. Nah kalau juta jadinya million, kalau miliar malah billion, ya. Jangan ketukar nanti di bahasa Indonesia, oh miliar ikut-ikutan jadinya million, padahal di bahasa Inggris million ini juta. Kalau miliar billion, nolnya ada 9. 1 miliar, 1 billion. 1/1.000.000, 1 billionth. 100 juta jadi 3 kata kalau di bahasa Inggris. 100 million. Spasi atau jarak, spasi atau jarak. 100 juta. 100 juta. Ya. Ini kan juta, ini 100. 100 juta. Spasi atau jarak, spasi atau jarak. 1/100 juta. Kita lihat di sini ya, pakai titik. Di bahasa Indonesia koma. 100 millionth. Nah, di sini harus kita kasih hyphen atau strip. Kalau di bahasa Indonesia, bahasa Inggris hyphen. Soalnya kan 1 buat mastiin, 1 tuh yang bagian atasnya atau bagian pembilangnya. Nah, penyebutnya kan ratus juta. Jadi nempel. Ini sama ini kita satuin dengan hyphen atau strip. 100 millionth. Kalau nggak kita kasih strip kan nanti bingung nih yang mana gitu ya. Kita pastikan ini pembilang, ini penyebut. Oleh karena itu di sini kasih hyphen atau strip. Sekarang kalau angka desimal seperti ini bisa juga kita baca sebagai 0 atau 0 ya. 0. Nah, titik ini bisa dibaca sebagai point, titik, point, 7, 8. 7, 8. Kalau di bahasa Inggris ini bisa dibaca sebagai 7, 8. Kalau di bahasa Indonesia pasti salah, disalahin sama gurunya. Kalau kita bilang ini 0 titik atau 0,778 pasti dibilangin salah. Kalau terutama buat anak kecil pasti harus jelas 78. Kalau di bahasa Inggris diterima, ya. Dianggap betul. 0.78. Ini kan 7, ini 8. Atau bisa juga mengikuti yang di bahasa Indonesia 0.78. Jangan lupa ini pakai strip atau hyphen karena ini kan 78.
buat bilang sebagai satu kata. Ya, udah kita pelajari juga di video tentang nomor 78. Atau bisa juga depannya bukan 0 point, tapi kita mau pakai 78. Nah, terus hundredth. Ya. 78. Nah, di sini kan hundredth per 100. Jadi, ternyata kalau di bahasa Inggris nggak selalu koma bisa selalu dibaca sebagai poin, bisa juga dibaca sebagai satuan, pecahan, pembilang penyebut. Kayak ini bisa dibaca sebagai pecahan, padahal ini 0,1 bisa dibaca sebagai pecahan. Sedangkan di sini 0,78 bisa juga dibaca sebagai desimal dan bisa juga sebagai pecahan. Ya. Nah, sekarang ada satu lagi yang saya nemuin bahwa ternyata poin ini bisa diganti dengan desimal. Jadi kita bisa bilang 0.78 atau 0.78. Jangan lupa hyphen atau stripnya. Dan ada juga yang nggak bilang zero-nya. Jadi bisa bilang langsung ke 0.78 atau 0.78, atau bisa juga decimal 78, bisa juga decimal 78. Ya, jadi bisa banyak macam lah. Yang ke satu 1 ya, 0.78. Yang kedua 0.78. Yang ketiga 0.78. Keempat 0.78. Yang kelima 0.78. Keenam 0.78. Ketujuh decimal 78. Kedelapan decimal 78. Kesembilan 78 hundredths. Ya, ternyata seperti itu. Terima kasih.